Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Titik Sianingsih, pengampu Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menikmati novel. Menikmati novel adalah salah satu materi kelas 12 di semester 5. Namun, sebelum kita mempelajari materi ini, tidak ada salahnya saya selalu mengingatkan agar kita mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan interaksi, mengingat COVID-19 belum juga hilang dari Indonesia. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Baiklah, kita akan mempelajari materi menikmati novel. Novel merupakan salah satu jenis prosa yang memaparkan peristiwa atau kejadian tertentu dan tidak dapat terlepas dari unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalamnya. Jadi dari pengertian ini kita akan mendapati beberapa hal penting dalam sebuah novel, yaitu bahwasanya novel itu adalah salah satu jenis prosa. Prosa itu adalah karangan bebas, jadi tidak terikat oleh aturan tertentu, berbeda dengan puisi atau juga pantun. Kemudian memaparkan peristiwa atau kejadian. Jadi ada peristiwa atau kejadian yang diceritakan dalam novel. Kemudian untuk menceritakan atau memaparkan itu tentu tidak lepas dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, jadi unsur intrinsik dan ekstrinsik adalah unsur yang membangun novel. Mari kita cermati unsur-unsur tersebut. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang berasal dari dalam novel. Jadi unsur intrinsik itu akan kita dapati dalam novel. Dengan kata lain, jika kita membaca novel, maka unsur intrinsik itu akan kita dapatkan dari novel tersebut. Lalu apa saja yang termasuk unsur intrinsik? Ya, mari kita cermati. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau ide yang mendasari sebuah cerita. Tema sebuah cerita memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Contohnya pendidikan, perjuangan, persahabatan, percintaan, dan lain-lain. Jadi tema yang diangkat dalam novel biasanya berkaitan dengan makna kehidupan atau kehidupan sehari-hari. Atau bisa dikatakan sebagai cermin kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada latar. Latar merupakan penggambaran watak, tempat, dan suasana novel. Contohnya, udara kemarau makin malam makin dingin. Pagelaran alam yang ramah bagi anak-anak. Halaman yang kering sangat menyenangkan untuk arena bermain. Cahaya bulan mencipta keakraban antara manusia dengan lingkup fitriyahnya. Anak-anak, makhluk kecil yang masih lugu, layak hadir di halaman yang berhias cahaya bulan. Mereka pantas berkejaran, bermain dan bertembang. Mereka sebaiknya tahu masa kanak-kanak adalah surga yang hanya sekali datang. Diambil dari novel Ronggeng Dukuh Paruk halaman 7 sampai dengan 9. Di sini tentunya dapat kita temukan beberapa latar. Di antaranya ada udara kemarau. Ya, di sini ada kemarau berarti suatu waktu. Begitu juga ini ada malam. Kemudian makin dingin berarti suasana. Ada juga di sini cahaya bulan. Keakraban berarti suasana yang menyenangkan. Tempatnya di mana? Di sini ada di halaman yang berhias cahaya bulan. Jadi di sini lengkap ada latar waktu, tempat, dan suasana. Unsur berikutnya, yang ketiga ada tokoh.
Tokoh merupakan pelaku yang terdapat dalam cerita tersebut. Menurut perannya ada tokoh utama dan tambahan. Menurut pengembangan plot ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Sekarang kita lihat dari perannya. Ya, di sini ada tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang dominan atau tokoh yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan di sini ada tokoh tambahan, berarti bisa dikatakan sebagai tokoh pembantu yang mendukung tokoh utama. Atau agar cerita itu bisa hidup maka dibutuhkan tokoh tambahan agar tokoh utama itu bisa diceritakan secara sempurna atau baik. Sedangkan di sini menurut pengembangan plot ada tokoh protagonis, ya, biasa dikatakan sebagai tokoh yang memiliki sifat yang bagus atau baik. Kemudian antagonis, tokoh yang melawan atau biasanya memiliki sikap atau sifat yang jelek. Kemudian ada tritagonis, dapat dikatakan sebagai tokoh penengah atau tokoh yang biasanya memberikan jalan keluar saat protagonis dan antagonis terjadi perseteruan atau konflik. Selanjutnya yang keempat ada penokohan. Penokohan adalah teknik penggambaran watak tokoh dalam cerita. Ya, jadi di sini adalah penggambaran wataknya. Kalau tadi watak, tapi di sini bagaimana menggambarkan wataknya. Yang pertama ada analitik. Analitik maksudnya langsung, atau dengan kata lain, watak tokoh itu dapat kita temukan dalam teks novel secara langsung yang ditulis oleh pengarang. Sebagai contoh, Mela seorang gadis yang rajin dan pandai. Dia juga sangat ramah. Dari keterangan di sini kita bisa langsung menemukan sifat dari Mela, ya, atau watak dari Mela, yaitu dia seorang gadis yang rajin dan juga pandai dan ramah. Selanjutnya ada penokohan secara dramatik atau tidak langsung. Ya, dalam hal ini seorang pembaca harus jeli, seorang pembaca harus pandai-pandai menyimpulkan watak dari tokoh. Karena apa? Karena tidak akan kita temukan secara langsung di dalam teks. Ya, lalu bagaimana kita bisa menentukan wataknya? Ya, di sini ada dari dialog antar tokoh. Jadi kalau ada dialog antar tokoh dalam sebuah novel, kita bisa menentukan tokoh mana yang keras kepala, misalnya tokoh mana yang penurut, tokoh mana yang rendah hati, tokoh mana yang sombong, dan seterusnya. Atau juga dari deskripsi lingkungan. Deskripsi itu penggambaran lingkungannya. Misalnya dia tinggal di tempat yang kumuh, tentunya akan berpengaruh pada watak atau sikapnya. Dia tinggal di sebuah rumah atau kamar yang rapi, ya, itu bisa menggambarkan dari wataknya. Kemudian ada juga deskripsi fisik, ada juga yang dari jalan pikiran tokohnya, perilaku, dan juga bahasa tokohnya. Kemudian analisis unsur tokoh dan penokohan. Ini dari kutipan juga. Ya, mari kita cermati dulu seperti apa tokoh dan penokohannya. Kau senang di sini? Sahaya Bendoro. Kau suka pakaian sutera? Sahaya Bendoro. Dan ia rasai tangan yang lunak itu mengusap-usap rambutnya. Tak pernah emak dan bapak berbuat begitu padanya. Diambil dari novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Di sini bisa kita simpulkan watak dari tokoh, yaitu Sahaya, maksudnya saya, ya. Ini seorang yang penurut, seorang yang selalu patuh kepada Bendoro. Bendoro itu sama dengan apa ya? Bisa dikatakan sebagai orang yang diasuhnya,
atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari dirinya. Jadi dia itu sebagai pengasuh, kemudian sangat patuh atau sangat patuh terhadap bendoronya, apapun yang diperintahkan kemudian bisa ditaati. Selanjutnya yang kelima ada sudut pandang atau disebut dengan point of view. Point of view atau sudut pandang adalah cara atau pandangan pengarang dalam menampilkan tokoh. Posisi pengarang dalam cerita. Jadi bisa diartikan sebagai di mana pengarang itu di dalam cerita. Ya. Yang pertama ada orang pertama. Yang dikatakan sebagai orang pertama adalah pelaku utama dan pelaku sampingan. Jadi di sini bisa dikatakan sebagai orang pertama sebagai pelaku utama atau orang pertama sebagai pelaku sampingan. Pengarang adalah tokoh. Pengarang hadir dalam cerita. Kata gantinya aku, saya. Ya, jadi di sini pengarang itu seolah-olah dia yang menjadi tokoh dalam novel itu. Kemudian pengarang selalu hadir dalam cerita karena memang yang diceritakan itu pengarangnya karena menggunakan orang pertama, dan kata ganti yang biasa digunakan adalah aku, saya. Mungkin ada yang beta atau gue kalau misalnya novel yang populer. Berikutnya orang ketiga. Orang ketiga serba tahu jika bisa mendeskripsikan fisik dan apa yang dipikirkan oleh pelaku, sedangkan terbatas jika pengarang hanya bisa mendeskripsikan fisik. Ya, di sini maksudnya gini. Jika sudut pandang orang ketiga dan itu merupakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu, dia menggunakan kata ganti orang ketiga, tetapi seolah-olah pengarang itu tahu apa yang dipikirkan, apa yang akan dikerjakan, apa yang dalam batinnya, seperti itu. Seakan-akan pengarang itu mengetahui segala hal yang dilakukan oleh tokoh dalam novel tersebut. Ya. Adapun di sini dikatakan sebagai orang ketiga terbatas jika pengarang hanya bisa mendeskripsikan fisik. Jadi apa yang terlihat saja, misalnya pengarang hanya menuliskan dia berjalan, kan bisa dilihat, tapi kita tidak tahu apa yang dipikirkan saat berjalan, bagaimana perasaannya saat berjalan, sedih, senang, bahagia atau yang lain. Itu secara fisik, itu namanya orang ketiga terbatas. Ya. Di sini dikatakan pengarang bukan tokoh karena memang bukan menggunakan kata ganti orang pertama. Jadi kata ganti yang digunakan dalam orang ketiga bisa dia, ia, dan menyebutkan nama tokoh. Yang keenam ada alur atau plot. Ya. Alur atau plot di sini adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah novel. Ya. Dalam hal ini jenisnya bisa kita lihat ada maju, mundur, dan campuran. Campuran itu adalah perpaduan antara maju dan mundur. Untuk menentukan ketiganya pastinya diperlukan pemahaman tentang tahapan alur atau plot. Jadi sebelum kita menentukan maju, mundur, atau campuran, ada tahapan sehingga bisa menentukan jenis alurnya. Ya, di sini ada orientasi, konflik, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Orientasi merupakan tahap pengenalan. Pengenalan di sini bisa pengenalan watak tokoh atau pengenalan tempat atau latar atau peristiwanya. Kemudian konflik merupakan munculnya suatu peristiwa yang merupakan awal dari adanya suatu konflik. Jadi peristiwa-peristiwa atau permasalahan-permasalahan kecil yang akan menjadi permasalahan dalam novel tersebut. Kemudian komplikasi, muncul konflik-konflik yang lain sehingga konfliknya semakin memanas. Ya. Kemudian klimaks adalah puncak ketegangan atau di sini bisa dikatakan tempat atau
saat bertemunya protagonis dan antagonis untuk mengadakan suatu perhitungan atau mencari titik terang atau solusi. Kemudian yang terakhir di sini resolusi atau anti klimaks atau penurunan, di sini ditemukannya solusi atau jalan keluar sehingga konflik antara protagonis dan antagonis telah mereda. Selanjutnya yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang dimaksud adalah penggunaan majas dalam penyampaian cerita. Jadi ada kalanya membuat novel itu diselingi dengan majas atau gaya bahasa dengan harapan cerita-cerita dalam novel itu lebih menarik ya, atau untuk menggelitik pembaca karena pengungkapannya tidak vulgar atau tidak secara eksplisit. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang indah yang dituliskan dalam sebuah gaya bahasa atau majas. Fungsinya untuk apa? Fungsi penggunaan gaya bahasa atau majas dalam novel adalah untuk memperindah bahasa novel. Ya. Jadi bahasa yang jarang digunakan atau menggugah pembaca untuk mengetahui maknanya. Ya, seperti itu. Jadi gaya bahasa atau majas itu memang gaya bahasa yang indah. Ya. Bahasa figuratif. Ya. Sama dengan bahasa indah. Jadi bahasa yang ada dalam novel dengan adanya majas atau gaya bahasa maka akan lebih indah. Majas yang biasa digunakan dalam novel pada umumnya adalah personifikasi. Personifikasi itu menganggap benda mati seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia atau benda hidup. Hiperbola, majas yang melebih-lebihkan. Metafora, majas yang membandingkan dan biasanya menggunakan ungkapan atau idiom. Simile, ini juga majas perbandingan biasanya menggunakan kata-kata pembanding seperti laksana, ibarat, bak, bagaikan. Jadi di sini kata pembandingnya ditulis secara eksplisit atau tersurat, itu simile. Kalau antitesis itu perlawanan, di mana kata-katanya perlawanan secara langsung atau berturut-turut, misalnya tua muda, laki perempuan, besar kecil, jadi dituliskan secara berurut. Kalau paradok itu adalah pertentangan yang biasanya berupa kelompok kata, misalnya ia merasa kesepian di tengah keramaian kota, itu paradok. Di tempat yang ramai kok merasa sepi gitu. Ia merasa kekurangan di tengah harta yang berlimpah. Dengan harta berlimpah kok kekurangan, itu kan paradoks ya. Kemudian ada ironi. Ironi merupakan sindiran halus ya. Biasanya ironi itu menyindir tapi sebaliknya. Jadi berkebalikan. Misalnya, rajin sekali kamu jam 10 pagi sudah bangun. Ya, itu kan menyindir. Atau juga bagus benar tulisanmu hingga aku tak bisa membacanya. Benar, saking bagusnya kita tidak bisa membaca. Ya, itu kan sindiran. Repetisi, itu pengulangan kata atau pengulangan kata kunci. Misalnya, kita harus menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan agar kita selalu sehat. Ya, itu ada menjaga kesehatan, itu namanya repetisi, pengulangan yang atau mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang. Ya, pleonasme, menyatakan sesuatu yang sudah jelas. Jadi menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Ya, misalnya ia turun ke bawah. Kalau turun masih ke bawah, enggak usah dikasih ke bawah. Ia maju ke depan. Ya, biasa kita gunakan ya, meskipun itu kata salah, kadang kita tidak menyadari. Ia naik ke atas. Pesawat itu menukik ke bawah. Nah, itu kata-kata pleonasme. Ya. Selanjutnya yang ke-8 ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat juga bisa berupa hikmah atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca setelah membaca sebuah cerita.
Jadi pesan di sini adalah di dalam novel itu ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Ya, entah itu secara tersurat atau tersirat. Ya. Atau juga dengan membaca novel ada hikmah. Jadi seseorang atau orang yang membaca novel itu setelah selesai terketuk hatinya. Misalnya ada novel yang novel yang isinya tentang berbuat baik, ya, bisa terketuk hatinya, ada hikmah di dalam pembacaan novelnya itu. Ya, kemudian ada juga nilai-nilai yang dapat dipetik dari sebuah cerita dalam novel. Jadi amanat itu bisa dikatakan sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Ya, jadi ada nilai positif atau nilai kehidupan yang bisa kita petik, ya seperti itu namanya amanat. Kemudian di sini ada beberapa tugas mungkin bisa digunakan untuk mengukur kemampuan Anda setelah mendengarkan atau mempelajari membaca novel Ronggeng Dukuh Paruk. Ya, di sini kalau kelas 12 tentunya Anda bisa membaca kutipan tersebut, kemudian coba Anda menjawab beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan itu jelas berkaitan dengan unsur intrinsik atau ekstrinsiknya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang menikmati novel. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan Anda. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.